Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Petra Utari dari kelas C pagi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau. Proposal penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Agus Yuliansa SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau dengan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau sebelum penerapan model pembelajaran mind mapping? Kemudian yang kedua, bagaimanakah keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau sesudah penerapan model pembelajaran mind mapping. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan model mind mapping terhadap keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau sebelum penerapan model pembelajaran mind mapping. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau sesudah penerapan model pembelajaran mind mapping. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok. Adapun manfaat penelitiannya adalah yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yang dapat mengembangkan kemampuan menulis siswa yaitu menulis puisi, sedangkan manfaat praktisnya ada bagi siswa, bagi guru bahasa Indonesia, bagi sekolah, dan bagi penulis. Adapun ruang lingkup penelitian yang pertama yaitu variabel penelitian. Variabel adalah segala atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan orang lain atau antara satu dengan objek lain. Dalam penelitian ini adalah variabel bebas. Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan model mind mapping, sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau. Dan definisi operasionalnya adalah penggunaan adalah suatu proses atau cara menggunakan sesuatu, sedangkan model mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran. Menulis merupakan suatu proses kreativitas menuangkan gagasan ataupun ide yang ada dalam pemikiran ke dalam bentuk tulisan dengan tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang pertama yaitu metode bentuk dan rencana penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penelitian nyata yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sesuai dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen. Kemudian yang kedua ada bentuk dan rencana penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design. Sedangkan rencana penelitian yang digunakan dalam metode eksperimen yaitu peneliti membandingkan hasil satu perlakuan dengan sebelum diberi perlakuan, disebut one group p-test protest design. Rencana penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kelompok eksperimen pre-test 0,1, treatment X post-test 0,2. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Pertama, populasi penelitian. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian sampel. Penentuan sampel pada populasi suatu penelitian sangatlah penting.
Dalam penelitian ini, populasi bersifat homogen atau setara, sehingga penulis mengambil sampel sebanyak 1 kelas secara acak. Kemudian yang ketiga ada teknik dan alat pengumpul data. Yang pertama, teknik pengumpul data. Untuk memperoleh data yang objektif dalam memecahkan masalah penelitian ini, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar data yang dikumpulkan dapat bertanggung jawab secara ilmiah. Adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini yaitu ada teknik observasi langsung, kemudian ada teknik komunikasi langsung, teknik pengukuran, teknik dokumentasi. Kemudian selanjutnya alat pengumpul data ada panduan observasi, panduan wawancara, kemudian tes keterampilan menulis puisi, dan studi dokumentasi. Sedangkan selanjutnya ada uji keabsahan instrumen. Yang pertama adalah validitas. Validitas adalah proses pengukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau ketepatan, menunjuk ke arah kelayakan sebuah tes dalam sebuah penelitian. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini ada isi. Validitas ini dilakukan oleh 2 orang dosen atau 1 guru bahasa Indonesia. Validitas ini adalah derajat di mana sebuah teks mengukur kecukupan substansi yang ingin diukur. Untuk instrumen yang berbentuk tes pengujian validitas ini, validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Dan yang selanjutnya ada reliabilitas. Selain tes yang digunakan harus valid, tes juga harus reliable. Reliable artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes, maka tes diuji cobakan pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau. Karena tes tersebut soal esai yang digunakan dalam bentuk praktik menulis, maka reliabilitas tes dihitung dengan skor penilaian sesuatu sesuai dengan komponen yang dinilai. Kemudian ada prosedur penelitian. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang pertama, tahap persiapan meliputi melaksanakan observasi di SMP PGRI Sosok, kemudian membuat perangkat pembelajaran atau RPP, kemudian memvalidasi perangkat pembelajaran dan instrumen penulisan, kemudian merevisi hasil validasi dan menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian, memberikan perlakuan pre-test, kemudian memberikan perlakuan yaitu pembelajaran menggunakan model mind mapping di kelas. Yang selanjutnya memberikan post test. Yang selanjutnya ada tahap akhir penelitian. Yang pertama, mengolah data, menganalisis data yang diperoleh, menyimpulkan hasil pengolahan data sebagai jawaban dari masalah penelitian, dan menyusun laporan penelitian. Penulisan. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian, karena dari analisis data yang dilakukan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan atas apa yang dilakukan dan mencapai tujuan akhir penelitian. Terdapat 2 jenis statistik yang digunakan dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan rumus perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjawab submasalah 1 dan 2, yaitu bagaimanakah keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP PGRI Sosok Kabupaten Sanggau sebelum dan sesudah diterapkan model mind mapping, maka data yang diperoleh akan dianalisis dengan rumus rata-rata min dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata dengan skor rumus sebagai berikut. Dengan keterangan mi sama dengan min atau rata-rata, X sama dengan jumlah hasil rata-rata, dan N jumlah siswa. Kemudian yang kedua, menghitung standar deviasi dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan standar deviasi, N jumlah siswa, X skor siswa. Selanjutnya mencari rumus variansi dengan keterangan F variansi,
Y dalam kurung kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa, Y kuadrat jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa, dan N jumlah subjek atau siswa. Kemudian yang kedua, untuk menjawab masalah 3, yaitu apakah terdapat pengaruh model mind mapping terhadap keterampilan menulis surat dinas pada siswa kelas 8 SMP PG 1 Kabupaten Sanggau, digunakan rumus tes. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas distribusi pretest dan posttest dengan menggunakan rumus C kuadrat sebagai berikut. Dengan keterangan X kuadrat sama dengan C kuadrat, OI sama dengan frekuensi observasi, dan EI frekuensi ekspektasi. Kemudian kedua, jika data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji T yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan keterangan T, uji T, kemudian MD rata-rata benda antara tes awal dan tes akhir, D benda skor tes, B data skor tes awal dan tes akhir, sedangkan N banyak subjek. Selanjutnya saya akan membahas di bagian 2, yaitu model mind mapping dan keterampilan menulis puisi. Yang pertama ada model mind mapping. Pengertian model mind mapping. Mind mapping bisa disebut sebagai peta rute yang digunakan ingatan membuat kita bisa menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa, sehingga cara kerja otak kita yang dialami akan dilibatkan sejak awal, sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada menggunakan teknik mencatat biasa. Mind mapping disebut pemetaan pikiran atau peta pikiran adalah salah satu cara mencatat materi pelajaran yang memudahkan siswa belajar. Mind mapping bisa juga dikategorikan sebagai teknik mencatat kreatif. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, peta pikiran atau mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri sendiri. Dan selanjutnya ada tujuan mind mapping. Mind mapping dapat mengubah informasi menjadi pengetahuan, wawasan, dan tindakan. Informasi yang disajikan fokus pada bagian-bagian penting dan dapat mendorong orang untuk mengeksplorasi dan mengelaborasikannya lebih jauh. Selanjutnya ada langkah-langkah mind mapping. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, kemudian guru mengemukakan konsep permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, kemudian membentuk kelompok yang anggotanya 2 atau 3 orang. Tiap kelompok menginvestasikan atau mencatat jadwal hasil diskusi, kemudian tiap kelompok memberi hasil diskusinya. Selanjutnya dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberikan bandingan sesuai konsep yang disediakan guru. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode mind mapping. Berikut kelebihan mind mapping. Yang pertama, metode pembelajaran ini terbilang cukup cepat dimengerti dan cepat juga untuk menjelaskan persoalan. Kemudian, mind mapping terbukti dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala. Selanjutnya, proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain. Serta, diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi paduan untuk menulis. Sedangkan kelebihan metode mind mapping yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas, dapat bekerja sama dengan teman lainnya, catatan lebih padat dan jelas, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan, catatan lebih terfokus pada inti materi, serta mudah melihat gambaran keseluruhan, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan, dan memudahkan menambahkan informasi baru. Selanjutnya bagian B yaitu menulis. Pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyesuaikan isi tulisannya serta menuangkannya dalam komunikasi raga, bahasa tulis, dan keterampilan penulisan lainnya. Menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan segala pikiran dan perasaan dengan cara menggali pengetahuan dan pengalaman melalui tulis. Kemudian tujuan menulis, yaitu tujuan menulis
memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca, meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan dan mengarahkan serta membatasi tulisan sehingga menghasilkan suatu tulisan yang utuh. Kemudian yang kedua, manfaat menulis. Manfaat menulis sebagai berikut, yaitu yang pertama memperluas kosakata serta pengembangan diri. Kemudian yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas tulis menulis. Kemudian selanjutnya melatih belajar aktif dan menumbuhkan keberanian. Dan yang terakhir yaitu pendorong kemauan mengumpulkan informasi serta pengembangan tulisan pribadi. Yang selanjutnya ada pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Yang selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Ada puisi lama, puisi baru, puisi dan puisi modern. Selanjutnya unsur-unsur puisi. Pertama, unsur fisik puisi ada diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. Sedangkan struktur batin puisi ada tema, perasaan, nada, amanat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.